Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Khusus untuk bab ini juga berlaku untuk mata kuliah IT for Finance dan kewirausahaan. Kita masih ada di bab mengenai Information System, Organization and Strategy bagian ketiga atau terakhir. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai definisi awal dari organisasi dan juga strategi. Di bab kedua, saya membahas mengenai generic strategi. Yang pertama adalah low cost, yang kedua product differentiation, yang jika dikombinasikan dengan low cost maka akan menjadi blue ocean strategy. Berikutnya adalah market needs atau spesial atau ceruk atau jurang atau palung apapun istilahnya. Yang paling penting needs ini adalah kita memiliki produk yang pasarnya sangat sempit ya, sangat kecil dan dibutuhkan orang. Dan nyaris tanpa pesaing. Bukan sama sekali tidak ada pesaing, bukan, tetapi nyaris tanpa pesaing. Sehingga di ranah ini atau di ruang lingkup ini yang terjadi adalah terbalik. Bukan produsen butuh konsumen, tetapi konsumen yang butuh produsen. Sehingga memang berbeda ya. Nah, di level ini ya, karena nyaris tidak ada pesaing, biasanya ya, peran IT memang tidak terlalu dominan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, begitu. Yang kedua, biasanya sombong. Nah, begitu. Tetapi kalau sombong tidak tidak peduli dengan pesaing sama sekali, maka bisa jadi eh, dia kepleset begitu. Tidak lagi di niche tapi di differentiation. Bahkan bisa kepleset lagi di low cost. Contohnya yang paling sederhana ya Gojek itu. Pada saat awal dia niche pertama kali ya, berjalan sendirian. Kemudian Uber masuk, Grab masuk. Tambah lama tambah besar. Pertama saat awal-awal ya bertarung di product differentiation. Kemudian berikutnya udah kepleset jauh menjadi low cost. Ya contoh lagi misalnya Taman Safari yang pada saat awal dia niche, nggak ada pesaingnya loh, gitu. Tetapi kemudian berubah total pada saat banyak yang mulai meniru, mulai sama, ya, mulai ya berbuat hal yang mirip-mirip begitu pada akhirnya. Sehingga menjadi produk differentiation banyak yang mirip. Kalau low cost masih belum ya, karena tarifnya semua masih cukup mahal gitu ya. Ya contoh yang lain misalnya kalau Anda yang langganan TV kabel mungkin tahu channel History ya. Channel History ini saya bilang sangat unik. Kenapa sangat unik ya? Di saat channel lain berlomba untuk konten entertainment, dia malah konten sejarah. Tetapi dikemas dengan entertain. Ya. Yang saya sering kali mencontohkan channel History ini harusnya jadi cermin ya untuk pendidikan di Indonesia ya. Karena langka. Ya. Langka sekali. Ada pelajaran sejarah yang dikemas dengan fun. Ya, itu yang agak rumit ya biasanya. Begitu. Dan nyaris tanpa pesaing karena nggak ada lagi yang lain yang fokus hanya ke sejarah. Atau kalau di website ada touch.com yang khusus membahas tentang dasi.
dan sejarah-sejarahnya. Biasanya di tugas kelas saya ada beberapa jenis yang beda gitu ya. Kalau pet misalnya atau binatang peliharaan, ada beberapa website yang khusus ya, sangat khusus membahas tentang eh, kuda. Nah, begitu. Itu hal yang unik ya. Kuda dan aksesorisnya dan khusus untuk lelang. Ya sangat sangat aneh mungkin. Tapi dia punya pasar sendiri. Ya. Dan itu banyak yang seperti itu. Memiliki niche. Tapi ya meskipun tanpa pesaing, niche ini kesulitannya satu, yaitu memilih produk dan pasarnya. Jadi apapun yang terlihat langka belum tentu bisa niche. Karena niche salah satu syarat utamanya selain langka adalah ada yang beli. Pasarnya ada. Contoh misalnya gitu ya di Malang gitu. Kalau di video sebelumnya saya menyebut ada Red Ocean untuk kuliner gitu ya. Red Ocean-nya di lalapan gitu ya. Nasi lalapan. Kemudian di nasi lalapan tersebut biasanya kan ayam goreng gitu ya, lele apa begitu. Nah, ini kemudian berbeda misalnya. Ya udah Pak, saya mau buat lalapan yang niche gitu. Saya akan menjual misalnya lalapan daging kuda misalnya begitu. Lah, iya sih gitu niche ya. Tapi siapa yang mau beli? Itu yang pertama. Ya, konsumennya siapa? Kemudian kedua, harganya berapa? Siapa yang butuh? Nah, ada banyak hal yang sangat apa ya? Tidak masuk akal gitu. Siapa nanti yang mau beli dengan harga sekian begitu. Ya, jadi niche ya langka, belum tentu niche. Ya, kalau nggak ada yang beli. Begitu. Strategi yang terakhir adalah strengthen intimacy. Jadi murni menggunakan information system, ya sistem informasi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Contohnya misalnya kalau Anda ke Amazon, ke Facebook ya. Amazon kalau Anda sudah login gitu kemudian lihat-lihat barang. Sebenarnya semua ya sekarang marketplace juga sama. Anda misalnya lihat-lihat barang apa misalnya. Saya mau beli apa gitu yang unik ya. Contoh misalnya senar gitar gitu. Maka nanti pada saat kita buka lagi yang muncul ya info-info tentang senar gitar itu tadi. Dia seakan-akan tahu bahwa kita sebelumnya mencari senar gitar. Ya, strengthen intimacy. Atau di Facebook, iklannya Facebook ya. Itu sama. Ya. Mereka biasanya menggunakan market basket analysis. Jadi market basket analysis ini ya kalau untuk teman-teman yang di sisi informasi ya, ini algoritma tertentu yang di dalamnya itu seakan-akan bundling ya, atau mempaket sesuatu. Sebagai contoh misalnya kalau kita ke supermarket, kemudian kita membeli misalnya popok bayi atau diaper atau pampers biasanya orang menyebut begitu. Ya maka seharusnya kasir di supermarket tadi menawarkan apa misalnya minyak telon, minyak kayu putih, sampo bayi, bedak bayi misalnya begitu. Tapi yang kita lihat sekarang kalau Anda ke supermarket mau beli apapun, ya tetap ditawari pulsa. Ya, atau yang lain misalnya melihat ada seseorang membeli rokok, ya harusnya ditawari nggak beli koreknya sekalian Pak, begitu. Ya, yang benar kan begitu. Itu market basket analysis. Ada perhitungannya, ada algoritmanya, dan jika kita melakukan dengan menggunakan sistem informasi itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Itu strengthen intimacy. Ya, jadi dari 4 strategi ini, ya, dari 4 strategi ini, 4-empatnya merupakan generik. Jadi mungkin ada, mungkin tidak. Ya, tetapi ini berlaku secara umum. Apa yang bisa diambil dari sini? Ya, selain yang awal itu saya bilang ada konektivitas dengan sistem informasi yang diterapkan. Kemudian kalau bagian yang di kewirausahaan ya kita memiliki pilihan.
kita terjun kemana? Beberapa buku selalu menyarankan pilihlah Blue Ocean begitu. Ada yang buku lain lagi menyarankan paling bagus ya Nietzsche ya. Kalau saya memang yang paling mudah mendapatkan profit ya Nietzsche pasti. Tetapi kan sulit mencari idenya. Nietzsche itu yang mahal idenya. Kalau gitu kita pakai strength and intimacy ya belum tentu juga bisa karena tergantung sumber daya yang dimiliki. Ya semuanya ini akan saling berkaitan, memiliki pilihan, kita memilih ada di mana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bahwa sistem informasi tadi memang harus dioptimalkan untuk mendapatkan competitive advantage. Silakan dicek lagi di materi competitive advantage. Minimal untuk meraih efisiensi. Ya, entah itu dari sisi sumber daya, waktu ataupun tenaga ataupun biaya. Sehingga menggunakan strategi apapun ya bisa dilaksanakan begitu. Demikian bab mengenai information system, organization and strategy masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran, dan juga khusus untuk bab ini digunakan di IT for finance dan kewirausahaan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.